Karena emang nih tidak terbuka untuk umum, Bu. Ya. Bu Camat nih. Kenapa? Ini khusus tamu-tamu tertentu. Oh, ya. Assalamualaikum. Pak Camat, nanti dulu. Apa? Ini pohon apa 2 biji ini ada di sini, Pak Camat? Oh, tokoh agama, para alim ulama bahwa mereka punya visi adalah kemandirian membangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, Kabupaten Serang, dalam program Omat, Obrolan Camat, hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Sekarang, saya sedang berada di sebuah jembatan. Jembatan ini sangat bersejarah sekali. Jembatan ini dibangun pada tahun 1925 oleh Hindia Belanda. Dan pada waktu itu, jembatan ini adalah jembatan yang paling besar sebelum ada jembatan Jatiluhur. Nah, pasti pemirsa Omat pada penasaran kan? Saya ingin bertemu dengan pemilik wilayah di kecamatan ini. Mari kita temui pemilik wilayahnya. Assalamualaikum, Mas. Lagi apa? Waalaikumsalam. Waduh, ada tamu agung saya nih. Hati-hati Pak Camat. Siap. Gimana, sehat kabar? Alhamdulillah. Kabarnya sehat. Kebalik sampai. Sehat dong. Sama siapa ini? Oh, juru pelihara ini. Cagar budaya. Cagar budaya. Wah, luar biasa. Pak Ugay terkenal di sini. Namanya? Pak Ugay. Pak Ugay. Tadi ada 2 di sini jaga, Ugay dan Isep. Ugay dan Isep. Yang jaga. Dari sini juga, asli dari Pamarayan. Asli Pamarayan. Berarti tadi lagi cek-cek ya? Cek-cek. Ini di bangunan bersejarah Pamarayan nih. Iya, biasanya pengecekan itu berapa kali dalam 1 minggu? Kita kerja tiap hari, Senin sampai hari Jumat. Apa aja yang dicekin? Pemeliharaan. Seperti contohnya? Rumput, terus ke atas kita pembersihan area. Pembersihan area. Kunjungan tamu, Ibu. Oh gitu. Jadi di sini juga menerima kunjungan tamu ya? Oh gitu. Saya pengen lihat-lihat nih situasi di sini, ada apa aja fasilitasnya. Tadi itu kan memang di sini dibuka untuk umum juga ya. Bisa antar saya nggak, Pak Camat? Boleh. Sekalian nanti kita lihat Pamarayan keseluruhan ya. Iya dong. View dari atas lebih bagus, Bu. Saya nanti ke atas ya. Siap. Beranian, Bu? Berani dong. Siapa sih yang nggak berani? Nggak salah nih. Jadi sekan di Kabupaten Serang ya. Ayo. Oke. Ya. Pak Ugay izin ya? Siap. Boleh kan saya dan Bu Camat Waringin Kurung masuk ke atas, naik? Oke. Oke, Ya. karena Izin ya Pak Ugay. karena emang nih tidak terbuka untuk umum, Bu Ya. Bu Camat nih. Kenapa? Ini khusus tamu-tamu tertentu. Oh, jadi emang ini mah tidak untuk umum ya? Yep. Nah, ini tuh apa sih Pak Camat? Ini kayak ada roda gitu ya? Iya, perlu saya jelaskan ya. Jadi ini itu pintu air cadangan. Pintu air cadangan. Nah, Bu Camat nih. Jadi kalau misalnya di sana pintu utama ada yang rusak dan harus diperbaiki, itu ditarik dulu ke atas. Nah, ini digeser, ya geser ke sana, baru diturunkan supaya tetap masih berfungsi gitu, air tidak mengalir ya keluar. Ini relnya maksudnya? Ya, relnya. Jadi tuh rel. Luar biasa kan teknologi zaman dulu kan? Iya, ini kayak zaman Tuh. zaman dulu udah ada kayak gini. Iya, kayak di ditarik, film-film. itu turun, nanti pintu utama dikataskan, baru diperbaiki. Setelah beres, diturunkan lagi, ini tarik lagi, baik lagi sini. Balik lagi ke sini, Nah, dibenerin jadi di sini. Gitu. tidak khawatir kalau misalnya ada pintu air yang rusak, bisa diperbaiki, namun fungsi bendungan juga masih bisa berjalan gitu. Berapa kali bendungan ini dibuka dan ditutup itu ada jadwalnya nggak sih? Tergantung debit air. Yang jelas kalau banjir, kalau banjir dan dikhawatirkan bisa merusak bangunan, pasti dibuka. Oh, jadi kalau debit airnya tinggi, baru bendungan ini dibuka untuk disalurkan ke sungai-sungai. Tapi kalau misalnya debit airnya masih normal, aman, dia dibendung lagi. Nah, biasanya kalau debit air tinggi itu pas waktu musim apa tuh? Musim hujan dari hulu, dari Rangkas ya. Kan ini kan kiriman dari Rangkas. Kalaupun mungkin di sini nggak hujan, tapi kalau ketika di Rangkas
hujan, ya akhirnya ke sini. Oh, meskipun di sini lagi cerah, tapi di daerah sana hujan, tetap Hujan. aja di sini Di air sini. bakaran lari ke sini ya. Jadi yang menentukan Kabupaten Serang banjir atau tidak itu tergantung Pamarayan. Tergantung Pamarayan karena di Iya. sini yang megang kendali air Iya. ya ini. Ketika Berarti kita buka- Pak Camat ini manusia air. Dewa air ya. Dewa air. Avatar apa tuh? Bagian apa tuh? Avatar, Yang Dewa yang air. tuh. Bu, Pak Camat. kita ke atas nih. Saya pengen ke atas iya. Oke, Tapi nanti jauh nggak nih ke atas sih gimana nih? enggak dekat. Kita 36 tangga ya di atas. Karena nanti saya tunjukkan nanti existing Pamarayan dari atas gitu. luar biasa. Nanti saya bisa ya. tunjukkan alun-alun di sana, rencana desa wisata di sana, talang air juga nanti kita Jadi lihat bisa ke atas. melihat Pamarayan dari atas. Atas, Semua Pamarayan bisa terlihat. Insya Allah ya. ini bangunan tertinggi di Pamarayan nih. Oh ya? Karena nggak ada lagi yang paling tinggi di sini. Belum ada apartemen di Pamarayan tentunya ya. Yuk kita naik ke atas yuk. Oke. Lewat mana? Luar biasa. Izin Ibu bentar ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berani Bu? Guys. Gelap, nggak ada lampu. Oke. Nah, hati-hati ya Bu. Kita tembok ya, sini aja Bu. Nah, Nih, soalnya ini udah jadi bangunan cagar budaya, jadi tidak boleh adanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tangga lagi Pak Goy? Kerasanya tinggi banget ya sini ya? Oh iya, nyampe kita. Udah nyampe, alhamdulillah. ini mana tangga lagi Bu. Awas izin. Bismillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Atas bangunan cagar. Alhamdulillah ya Pak Allah. Goy, tadi nanya. Ini memang Ada pegangannya, tadinya ada ya? Tadinya ada. Tadinya Karena ada. Vandalisme. Vandalisme. Kosong, tidak ada yang merawat. Ya. Banyak yang di tangan-tangan jahil. diambil. Diambil besi-besi tuanya itu. Tahu nggak sih, tadi saya sempat menyerah untuk nggak naik ke atas sini. Sempat mau balik lagi, tapi alhamdulillah akhirnya bisa sampai juga ke atas. Oke. Ini menara atau atas bangunan yang apabila pengoperasiannya kita masih manual Ibu. Masih Zaman manual. dulu ini masih intinya pengurus waker namanya. waker. Zaman Oh. PU-nya itu waker ya. Kerja itu. Bapak Pak Goy di sini juga Ya. ada. Masih manual dulu Masih ya, manual. manual ya. Pokoknya Kalau kita- sekarang kan semua zaman mesin ya. Betul. Sekarang dulu tuh memang tenaga kerja terserap semua orang semuanya serba Itu mesin. 4 orang kiri Serba kanan manual. mengangkat pintu yang utama di bawah. Jembatan ini sampai ujung sana itu berapa kilo? 90 meter gitu kan, 90 meter. Ini dengan ini asumsi sungai itu 100 meter. Jadi hampir setengahnya itu di bangunan kelebihannya. Jadi sungainya panjang lebarnya berapa? 100 meter. 100 meter. Panjang jembatannya 150 150 meter. Kita menuju ke Kemana nih? pengoperasian manual Ibu. Oh, Mengangkat pintu utama yang dioperasikan oleh tenaga manusia. oh gitu. Alat engkol ya. Ini Rantai Bu, Rantai. temo alhamdulillah sangat besarnya. Ini lumayan Berapa? kalau dijual. iya, berapa kali lipat rantai sepeda nih ya? Iya benar. Wah, luar biasa. Luar biasa loh. Ini tadinya lengkap ada tutupnya. Ini juga ada nyambung ke sana. Kebayang nggak sih Ada waktu AC-nya. pembuatannya seperti apa zaman dulu gitu kan? Tenaga manusia ya Tenaga, buatnya. tenaga manusia loh. Betul. Oh, Memang zaman dulu itu manusianya kuat banget ya. luar. Pak Camat boleh dijelaskan nggak ini tuh tulisan apa sih? Kayaknya dari semua Nggak. ini apa namanya buat mengoperasikan cuman ini dong. Yang Iya, ada melihat tulisannya. aja nih Bu Camat ya. Padahal cuma tinggal satu-satunya nih. Apa tuh? Ini tulisan, oh ini kayaknya yang Which isinya England? pembuatnya. Izin Pak menjawab. Goy gimana Pak Goy? Nggak, tulisannya apa sih? Somes and Rapi. Rapi Ahmad maksudnya. Benar, Ibu. Ini nama perancangnya atau nama arsiteknya namanya Risomes and Rapper Makers. Tahun 1914 ini didatangkan besi baja ini atau besi-besinya. Rapper Makers. Ya. Oh iya. Switch England. Switch Dan England ini yang tuh artinya- satu-satunya masih nempel atau masih nempel di besi ini, yang lainnya udah nggak ada karena vandalisme. Ini Oh, satu-satunya diambilan bukti ya, ya bahwa Allah. ini nama perancangnya, ada di bukunya juga. Itu. Padahal tadinya semuanya itu ada namanya begini, ada marknya ya. Dari 10 kotak ini atau alat pengoperasian pintu Semuanya ini harusnya harus ada. Harusnya Oh, ada. tuh janganlah ya, Betul. jangan sampai mengambil benda-benda yang memang sudah menjadi bukti sejarah itu sebagai supaya anak-anak cucu kita tahu nanti kalau di Indonesia itu pernah ada yang namanya jembatan yang peninggalan dari Hindia Belanda. Itu sayang banget. Ini gearbox berarti ya Pak Goy ya? Iya.
Jadi ini nyambung, Nyambung. ke sana nyambung. Jadi diameter ini Ke sini ya, puter ya. 12 meter, 10 meter di engkol, naik turun. Kali 8 lebih. 10 kali 8 meter. Oh, gitu. Setinggi pintunya ya. Dan ketinggian dari sini ke bawah itu kisaran 30 sampai 35 meter, Bu. Ke bawah dasar ya. Ke bawah Yang dasar. Ke tanah ini. Ada lagi ke bawah karena sungainya lebih rendah lagi, Bu. Tapi ini kan udah ditutup Ini udah kan, ditutup diurung dulu. kan. Maksudnya dulu waktu masih jadi sungai itu. Ya, ini masih ada. Saya zaman kecil sering lewat. kan saya orang sini. Ya. Saya lahir di Pamarayan. Saya tuh lahir di Pamarayan. Oh. Saya tuh orang Pamarayan. Berarti kita camat yang tertukar, Bu ya? Camat yang tertukar. Enggak, saya di Waringin Kurung tetap. Oh, gitu ya? Karena bapak saya orang sana. Oh, iya, Mama gitu. mama saya yang Oh, orang mama. sini. Ibu senior sekami di sini. Oh, ya? Tahu sejarah saya, Iya, Pamarayan. bener. Gitu. Karena waktu kecil saya tuh sering setiap bendolan Pamarayan, saya selalu diajak sama orang tua saya datang ke sini untuk nonton air pembukaan pintu Dulu ini. tiap tahun, Bu ramai. ya? Tiap tahun Setiap dulu, tahun, dulu setiap tiap tahun. Ada Pak Camat nanti dulu. apa? Ini pohon apa 2 biji ini ada di sini Pak Camat? Oh, kalau orang Pamarayan bilang itu. Pohon gebang? Iya. Semacam palem gitu? Ini lumayan sama nih tuanya dengan bangunan ini nih. Oh, Iya, tuanya? iya. Dia cuman ada 2 orang, 2 biji, 2 pohon. Dua pohon. Informasinya kata Pak Sekmat, kan Pak Sekmat orang sini ya. Pak Sekmat itu waktu kecil itu tingginya masih sejendela itu tanya. Sekarang udah segini. Berarti dia berumur panjang. Iya, ternyata paling berumur panjang Berapa juga. umurnya berarti dari 1901? 35 ya? Dari Oh, 35. Oh, jadi pas selesai 35 itu tanam tanam. Oh. 35. Dulu masih lahan kosong. Alhamdulillah Pak Camat, akhirnya kita bisa duduk juga di sini. Tadi saya lumayan takut juga sih sebenarnya, hampir menyerah tadi naik ke atas. Nah, udah keliling-keliling, udah kemana-mana naik ke atas. Saya belum nanyakan kabar nih, ya Allah, mohon maaf. Gimana Oh, kabarnya Pak Bagja? Alhamdulillah ya. baik dan insya Allah masih betah di Pamarayan. Masih, Pak. Hobi apa sih hobi? Hobi, Hobi. kalau hobi saya sepedahan. Ya sepedaan nanti all mountain ya, nanti naik turun gunung gitu kan. Oh, gitu. apa ya? Naik apa? Downhill ya. Oh, Gitu kalau sepeda gunung lah. sepeda gunung. Sepeda gunung. Terus jogging masih. Jogging. Terus trekking juga masih. Oh, hobinya banyak ya? Naik gunung lah, Oh, hiking. 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 Udah gunung mana aja yang didaki? Yang lokal pasti sudah gitu kan. Tapi yang luar pulau juga udah belum. Terakhir saya yang paling tinggi itu Rinjani. Oh, Rinjani. Oh. Rinjani. Bagi saya itu surganya pendaki kalau Rinjani itu. Rinjani, kenapa dinamakan surga Rinjani itu surganya pendaki? Saya ke sana itu tahun 2012 ya. Ke Rinjani terakhir itu. Bayangkan di puncak gunung kita bisa update status. Serius? Oh, berarti ada GPS. Apa ya namanya? Ada tower kayaknya di sana. Itu luar biasa. Tower kali? Itu yang pasti lengkap. Pemandangannya bagus, ya ada savananya, ya Bukit Tabis lah. Terus ada pemandian air panasnya di atas. Di Rinjani itu? Ada sungai saya air belum pernah naik panas, gunung gua masalahnya. terus ada danau. Hotel ada jangan-jangan? Enggak lah, gitu kan. Nggak ada ya? Yang paling hebat itu sampai puncak masih ada sinyal. Oh, serius? Berarti memang ada BTS di sana? Ya, tapi ada menggelitik saya ketika di Rinjani itu, tuh? ketika saya naik gunung itu. Kan kalau di Rinjani itu kan ada extra porter ya, orang-orang asli kita porter gitu di sana yang tukang angkut barang. Itu saya sakit ada anak bule. Ya, anak bule kakinya di atas, mohon maaf, sambil main tap. Hah? Ngapain tuh? Iya, main tap gitu. Kakinya di atas? Di atas main tap Duduk dengan santainya. Duduk di? Ya di tanah lah, tapi kakinya di atas sambil santai aja bermain tap itu. Sedangkan orang-orang kita Pada? yang porter itu lagi pada masak, lagi sibuk. Di situ ternyata negeri kita masih dijajah. Gara-gara anak bule doang ya? Gara-gara anak bule asiknya main tap naik gunung gitu kan, di atas gunung. Yang orang-orang kita jadi porter bawa-bawa barang dan lagi pada masak gitu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekarang ini apa aja sih Pak Jogja? Kegiatan yang sekarang ya kita menjalankan kegiatan rutin lah, program-program yang ada dari tingkat kabupaten, provinsi mungkin Selain juga kegiatan kerjaan tentunya loh. Oh gitu. Kalau kegiatan Kan tadi kalau naik gunung kan pasti waktu-waktu tertentu saja. Nah, kegiatan-kegiatan dalam keluarga nih sama gimana dalam nih? keluarga saya ya ngurusin anak lah. Anak ya, anak satu kan ya masih. Dua. Oh, Udah. dua tah? Dua. Saya perasaan Alhamdulillah satu masa ya? pandemi saya dapat
oleh-oleh ketika Kemarin yang pandemi. ketemu saya di Bali, satu yang dibawa. Oh, yang satunya udah gede nggak mau ikut. Oh, nggak mau ikut. Yang laki-laki yang pertama, yang kedua perempuan itu oleh-oleh hasil pandemi. Oh, hasil pandemi. Gitu. Kita Emang saya turut pemerintah stay at home gitu kan, di rumah saja. nggak ada kerjaan lain ya. Hasilnya anak gitu. gitu. Kalau misalnya ini jadi camat nih, udah berapa lama jadi camat? Jadi camat di sini Mei besok itu saya 2 tahun. Mei besok. Mei besok 2 tahun karena saya mulai dari PLT dulu di sini. Jadi PLT Pamarayan. 2021 saya jadi PLT di sini. Yang uniknya nih, Bu Neri nih ya. SK Bupati saya, SK PLT saya itu tanggal 1 Mei. Dan itu bertepatan dengan hari ulang tahun saya, tanggal lahir saya. Luar biasa. Berarti jangan-jangan Ibu Bupati tahu ulang tahunnya Pak Bagja? Nggak tahu, yang Sekalian. pasti ada yang pensiun, PLT-nya pensiun gitu kan di bulan Mei itu, ya terhitung tanggal 1 Mei saya dapat PLT. Jadi ketika itu kepala BKD itu bilangnya, ini hadiah ulang tahun dari saya, ulang tahun. PLT camat ya gitu. Kapan lagi hadiah ulang tahunnya? Iya. Promosi ya? Iya, gitu. Amin. Kayaknya cuma Pak Camat doang. Pak Camat, ada berapa desa nih di Kecamatan Pamarayan? Ada 10 desa. 10 desa. Oh, karakteristik masing-masing di desa ini apa aja tuh? Di sini potensinya apa? Potensinya di sini dari 10 desa potensinya mungkin masih pertanian sama peternakan. Pertanian, peternakan. Karena ya ini termasuk Perkebunan juga ada. perkebunan ada beberapa, cuman tidak banyak lah. Karena itu pun kalau ada program-program yang sifatnya dari pemerintah ataupun perusahaan ya. Cuman mayoritas masih pertanian, itu penanaman padi dan palawija. Padi dan palawija. Cuman untuk wilayah Pamarayan mungkin desa Pamarayan ya, ini ada pasar desa yang lumayan jadi sentra ekonomi ya di wilayah ini, yang membawahi mungkin 4 kecamatan. Warga Cikesar, warga Bandung, Pamarayan, sampai negara tetangga ya. Kecamatan Cikolet yang Rangkas belanjanya ke pasar ini. Ke pasar ini, pasar Pamarayan Iya, sini. pasar desa. Pasar desa. Pasar desa. Belum punya ini ya, bukan pasar kabupaten ya. Belum. Ini punya desa. Emang pasar masyarakat, desa yang buat gitu kan. Alhamdulillah gitu. masih dipertahankan menjadi pasar desa gitu. Masih pasar desa. Nanti saya ceritakan lah kenapa termasuk visi misi ke depan pertahankan pasar desa ini seperti apa gitu. Dengan kan ini 1 tahun nih, itu kan lagi lucu-lucunya ya jadi camat ya. Iya. Bagaimana adaptasi Pak Camat dengan para kepala desa? Adaptasi dengan kepala desa, alhamdulillah sih, karena ya ternyata ya qadarullah Bu Neri ya. Jadi orang tuh jangan pernah pilih-pilih jabatan ya. Iya, betul. Jangan pilih-pilih tempat. Ternyata di sini saya hikmahnya ketika saya tidak pernah pilih-pilih. Saya pernah dulu di Kehumasan, Humas Setwan, Humas Bupati, dan pernah juga menjadi Kasubag Perangkat Desa. Ketika itu masih bagian pemerintahan desa. Jadi ketika diterjunkan menjadi camat, langsung bisa bergabung dan bersosialisasi dengan Pak Desa. Mudah untuk beradaptasi. Iya, mudah lah gitu kan, karena ya saya pernah menjadi Kasubag Perangkat Desa dan biasa bergaul dengan kepala desa gitu. Oh, sudah biasa. Jadinya untuk adaptasi itu pun jadi lebih mudah ya. Ya, walaupun saya tidak ada basic. Berarti nggak ada kesulitan ya Nggak ada, alhamdulillah. Untuk di lapangan, karena udah biasa di lapangan ya. Saya dengar-dengar nih Pak Bagja ini, Pak Camat ini kalau berangkat itu naik kereta loh. Iya. Gimana tuh ceritanya Pak naik? Berangkat ke kantor setiap hari ke Pamarayan dari Serang naik kereta. Coba tolong ceritakan kepada pemirsa Omat TV. Oke. Jadi pemirsa Omat. terhitung 2021 saya menjadi anggota KPK. Ya. Dari apa KPK-nya? KPK-nya bukan KPK? KPK yang Jakarta ya. Bukan ya. Tapi KPK itu ke kantor pakai kereta. Ada itu istilah Kantor pakai kereta. anggota KPK itu. Oke, Jadi terus? awalnya sih saya ternyata iseng tadinya. Saya pengen pulang lelah, nggak malas bawa mobil. Saya mau stasiun Catang turun, saya takjub. Kok ini kayak di negeri antah berantah stasiun ini, keren banget stasiunnya. Emang bagus. Bagus stasiunnya gitu kan. Belum pernah Kayak masalahnya. pas begitu saya naik kereta masuk dalam, luar biasa, bersih, rapi, dan sudah. Stasiunnya di mana sih Pak? Stasiunnya di Tunjung Teja, Catang. Oh, pas turun dari Serang. Kalau dari Serangnya di mana? Stasiun Serang, Taman Sari. Oh, Taman Sari. Pas Taman turun Sari. di Catang itu stasiun Enggak, pas bagus. masuk pas stasiunnya bagus. Saya kan malam ya, malam. Oh, pulang dari kecamatan. Pulang ke kecamatan, saya mau pulang ke Serang, ditanya, saya lelah nih, malas bawa mobil. Masuk stasiun Catang, keren banget stasiunnya. Kayak di negeri dongeng lah, kayak gitu, kayak di serius? film-film. Iya, keren. Berarti
Bagus nih Bagus. untuk kita ikutin nih. Pas begitu masuk, memakai fasilitas umum ya. pas masuk gerbong luar biasa. Gerbongnya bersih, rapi. Jadi bayangan dulu itu kereta tentang Crowded kereta itu banget crowded itu ada Enggak yang ya? ada yang merokok, ada ibu yang dagang dan segala macam, itu sekarang tidak ada. Luar biasa, KAI kita udah bekerja dengan baik. Kayak di luar negeri. Ya. Ya, nggak sih? Bener. Tahun 2020 saya sempat kan jajan ke Jepang ya. Gitu kan saya mencoba fasilitasi itu naik kereta di sana ya. Nggak jauh beda. Serius? Bagusnya, rapihnya, tepat waktunya luar biasa. Itu adanya di Catang. Iya. Dan itu tujuannya kemana aja biasanya? Ya biasa itu stasiun Rutenya dari Catang itu dari ke Serang terus ke Jakarta. Itu enggak stasiun itu kereta itu dari Rangkas ke Merak. Oh, Rangkas ke Merak. Iya. Karena Cuman kalau dari Merak sana bolak-balik udah KRL. Oh. Jadi itu fasilitas bagi yang mau ke Jakarta dari Merak ke Rangkas baru naik KRL. Nah, saya kan pengen tahu Bu tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Rp3.000. Ekonomis sekali dan fasilitas Ekonomis juga tapi fasilitas luar biasa eksekutif. bersih gitu Dapat kursi, kita duduk manis, tahu-tahu sampai. Orang Jakarta bayar mahal naik KRL berdiri. Iya, KRL ya. Berdiri kan? Berapa KRL itu? Bervariasi. Mendingan naik Bisa puluhan ribu gitu Catang kan, ya? tergantung. Naik kereta 3.000 aman, nyaman. terus nggak capek lagi kan Nggak ya? capek, nggak kena encok lagi. Iya betul, nggak capek kudu nyupir ya. Iya. Terus, Pak Camat, kalau untuk mata pencaharian penduduk di kecamatan ini mayoritas apa sih? Mayoritas ya orang tuanya masih petani, ya ada juga pedagang, ada juga sebagian juga bekerja di wilayah Cikande, Jawilan dan Bandung lah gitu kan, gitu. Di manufaktur industri gitu. Pak Camat, terkait dengan destinasi wisata nih, selain jembatan Pamarayan tuh saya dengar-dengar ada itu tuh apa? Yang biru tuh apa? Talang Biru. Talang Biru. Nah, coba tolong jelaskan tuh Talang Biru tuh seperti apa? Ini Bu Camat nih, sebetulnya kan alhamdulillah di tahun 2021 Desa Pamarayan ini sudah menjadi desa wisata. Ibu Bupati kita, Ibu Rautatana sudah menetapkan desa wisata Pamarayan ini kan. Nah, gitu kan. Pokdarwis sudah terbentuk. Tadi yang ngantar kita ke atas Kang itu Uday, tuh Kang Uday. Nah, itu ketua Pokdarwis ya, Pokdarwis. Dari desa mana tuh? Dari Pamarayan. Desa Pamarayan. Desa Pamarayan. Jadi yang akan kita jual itu pertama mungkin ini bangunan bersejarah Jembatan ini, terus kemudian Talang nanti Biru. ada sana luar biasa itu kalau itu Talang Biru ya. Jadi itunya Talang ada Biru itu apa sih, Pak? ada jenis kayak apa ya, pipa besar. Pipa besar yang di dalamnya mengalirkan air untuk irigasi. Jadi yang menghubungkan dua saluran irigasi. Karena ini kan dulu depan ini kan sungai. Sungai ya. Nah, itu jadi pipa, di atasnya itu orang bisa lewat. Bisa dilewati Foto-foto di situ. di bawahnya itu karena bekas sungai jadi kayak rawa-rawa itu dan indah. Ada vegetasinya bagus di bawah itu. Gitu. Jadi keren banget kalau untuk foto dan sebagainya, ada keren. Itu Talang Biru, ini bangunan, di depan juga ini ada Kalimati. Bener. Nah, di sini. Cuman sekarang ini masih banyak eceng gondok dan masih banyak bangunan liar yang harus kita Kalimati sana ya yang ditutup. Nah, ini berarti kan Pamarayan kaya akan destinasi wisata. Nah, untuk ketersediaan fasilitasnya seperti apa nih, Pak? Untuk para wisatawan. Ini para wisatawan. Ini kendalanya nih. Nggak apa-apa curhat saya sini ya. Nggak apa-apa. Okay. Curhat aja. Jadi Pokdarwis sudah ada, penetapan dari Bupati sudah ada. Cuman saya masih ingat tahun 2021 pertengahan lah, Ketua Pokdarwis berkunjung, kami minta tolong Pak untuk ini pengelolaan lahan, karena lahan kita ini lahan masih pemerintah pusat ya, bukan pemerintah daerah. Jadi di bawah BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, gitu kan, Ciujung ya, Ciujung. Nah, akhirnya saya fasilitasi, memohon ke Bupati untuk memfasilitasi. Bupati sudah bersurat ke BBWS, cuman sampai sekarang belum ada tanggapan nih dari BBWS nih. Oh, berarti gitu kan. Berarti harus terus dikejar tuh Pak Camat. Iya, kendala kita ya kita tidak berani berbuat banyak kalau belum ada izin untuk pengelolaan lahannya gitu. Sudah sampai mana aja tuh Pak Camat usaha untuk dapat mengelola destinasi wisata ini?
Kalau persiapan sudah, kemarin juga kajian dia dibuat oleh dari Bapeda sudah. Bapeda Litbang kemarin sudah mengkaji mengenai desa wisata dan pasar desa ya. Pasar kemarin, desa. Kemarin sudah dibahas. Sebenarnya tinggal eksekusinya saja gitu. Tinggal eksekusinya, tinggal ada kepedulian dari pemerintah pusat, kabupaten, desa, dan para pengusaha. Oh, ya. Jadi kemitraan lah polanya gitu kan untuk pengembangan desa wisata dengan pasar desa Pamarayan. Jadi gitu. semua kerjasama. Ya, karena hasil kajiannya itu kita tetap ya, saya nyambung ke pasar desa ya. Karena kita mempertahankan posisi pasar desanya itu. Sebetulnya bicara pasar penertiban gampang sih. Pemerintah daerah kabupaten bisa buat pasar ya, atau provinsi bisa pasar induk. Cuman kan yang kita pertahankan itu statusnya. Statusnya agar tetap menjadi pasar desa. Kenapa? Karena ini pasar ini unik oleh masyarakat, dibangun masyarakat dan mereka beroperasi dan masyarakat kita percaya pasar itu. Jadi uniknya di mana tuh, Pak Bagja? Ya, uniknya ketika mereka sudah mandiri, ya mandiri membuat BUMDes mengenai pasar desa, ya lucu ketika sudah jalan kok diambil sama pemerintah menjadi pasar kabupaten. Oh gitu. Kan terbalik, Bu. Padahal itu adalah aset desa ya, pendapatan desa juga ya. Iya, jadi lucu desa. masa diambil oleh kabupaten. Harusnya kan ya karena secara pola pemberdayaan ketika masyarakat sudah berdaya tinggal dipupuk, tinggal diperbagusin, bukan diambil pembinaan ya. Bukan diakuisisi gitu. Oh begitu. Iya, gitu. iya. Jadi cuman memang tantangannya lebih besar gitu. Mungkin iya. Mudah-mudahan Pak Bagja bisa mengupayakan supaya itu tetap menjadi aset desa dan dimiliki oleh masyarakat di sini. Amin, mudah-mudahan lah. Ya, tapi kan, emang tantangannya luar biasa nih. Iya. Jadi pendapatnya bisa langsung dirasakan kan dari pendapatan dari pasar desa itu. Terus peran serta para pemuda di sini itu terkait dengan wisata di Pamarayan itu seperti apa? Mereka aktif nggak para pemuda di Kecamatan Pamarayan ini, Pak? Ya kalau dikatakan aktif, ya pasti aktif, Bu. Cuman masalahnya kendalanya lagi mereka ini sekarang ini ibarat kayak tertidur nih. Sering menanyakan ke saya, Pak Camat, tolong seperti ini. Ya kalau Ibu coba jalan ke sana ya, di sana sudah ada keramba ikan gitu kan untuk mereka pengolahan ikan. Kebayangkan kalau mereka dengar, Pak, saya punya konsep, Pak, ini kalau jadi destinasi kolam rumah makan terapung dan sebagainya gitu kan. Nanti kita dibuat mau nyaman ada lah. kolam rumah makan terapung di mana tuh? Di sini di Kalimati. Di Kalimati. Iya. Oh. Cuman semua udah ada konsep sebenarnya itu mau ada dijadikan. konsep. Ini sudah di Dinas Pariwisata Kabupaten Serang sudah ada FS-nya ya. Udah ada kajiannya gitu kan. Kita juga sudah melihat itunya lah set plan-nya seperti apa gitu. Oh, itu kan. swasta nanti. Mungkin nanti cepatnya harus dikerjasamakan lah. Dikerjasamakan. Tergantung apakah pemerintah mau ambil alih atau kerjasama dengan swasta dan sebagainya. Sudah ada yang bersedia yang mau mengelola apa gimana? Belum justru. Oh, belum ada. Karena apa? Karena dari pemilik lahannya yaitu BBWS ini belum bisa membuka, belum bisa berikan izin. Atau itu mungkin belum ada permohonan kali untuk menggunakan. Ibu Bupati sudah bikin surat. Untuk Kalimati itu juga ya, untuk dijadikan destinasi untuk wisata desa untuk wisata. Restoran apung tadi itu. Iya, cuman terakhir saya kontak dengan pihak BBWS. Sebentar Pak Camat sedang dikaji dahulu. Oh gitu. Udah pernah ada komunikasi ya? Sudah ada komunikasi gitu kan. Terakhir itu akan ada rencana penertiban bangunan liar. Nah, sebenarnya kan kemarin agak bikin apa ya? Bikin cemas juga gitu. Banyaknya bangunan liar di sini ini aset-aset BBWS gitu kan. Namun kan mereka sudah puluhan tahun menempati itu dan mereka sudah berusaha. Kebayang kalau ini ditertibkan, ya berapa warga kita yang kehilangan mata pencarian. Kehilangan itu dari Iya, bangunan. kalau ditertiban bangunan ini kan ini bangunan pemerintah. Sebelah gitu kan. mana tuh bangunan liar? Dari sini, Bu. Ini pinggir-pinggir jalan sini. Sampai ke sana semua, termasuk wilayah pasar desa pun itu sebenarnya lahannya punya BBWS gitu kan, punya pemerintah pusat gitu kan. Ya, sebenarnya kita memberikan solusi. Jadikanlah ini desa wisata, nanti kita tata kalau baik. Nah, bangunan liar pun nanti kita rapikan, nanti kita tempatkan. Sebenarnya solusinya adalah aset
negara pun bisa diamankan, bisa ditertibkan, namun masyarakat juga tidak kehilangan pencaharian. Itu solusinya, pasar desa dengan desa wisata. Oh, nih Pak Camat, ada berapa desa nih yang sudah masuk desa rintisan wisata di Kecamatan Pamarayan? Sementara ini kalau untuk yang sudah punya SK-nya ya baru Pamarayan, namun kedepannya ada satu lagi Desa Wirana. Hah? Desa Wirana. Wirana? Desa Wirana itu ada namanya Kampung Rancalame ya. Kampung Rancalame, di sana view-nya indah gitu kan, ada tamannya, termasuk di sana juga ada padepokan silat. Oh, itu bisa jadi gitu kan. wisata budaya. Wisata ya? budaya dengan wisata alam. Jadi kalau rekan-rekan ingin menenangkan diri, menikmati suasana desa, di sana sudah pas. Jadi masih ada ya, tiap jalan itu dikasih obor gitu. Oh, gitu. Sahdu pokoknya lah kalau masuk ke desa itu, kampung itu. Pengen jalan-jalan lah pas malam-malam itu lihat obor-obornya. Iya. Nah, Pak Camat, udah ke menit terakhir nih. Nah, ada harapan dan pesan-pesan nggak sih untuk para pemuda di Kecamatan Pamarayan? pesan saya, pertahankan yang menjadi idealisme pemuda sekalian yang ada di Pamarayan. Karena saya anggap pemuda Pamarayan mempunyai pemikiran yang luar biasa, mempunyai visi yang sangat-sangat luar biasa, Bu Neri. Jangan melihat Pamarayan itu infrastrukturnya. Kalau bicara infrastruktur, kami akui Pamarayan sangat ketinggalan ya dengan kecamatan lain. Jalan masih banyak yang hancur, fasilitas masih kurang, alun-alun pun kita belum punya gitu kan. Tapi pemikiran masyarakatnya, pemudanya punya visi yang luar biasa gitu. Mereka sangat kritis, mereka sangat peduli. Bahkan kita sering berdialog dengan para pemudanya. Saya mengatakan pertahankan idealisme itu ya, mari kita membangun Pamarayan secara bersama, berjamaah. Dan luar biasa, saya juga dapat konsep dari para pemudanya, dari para tokoh agama, para alim ulama, bahwa mereka punya visi adalah kemandirian membangun peradaban. Oke, jadi, terima kasih. Jadi closing ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena jangan sampai kemajuan Pamarayan itu dikarenakan personalitas. Jadi ganti camat rubah lagi, ganti kepala desa rubah lagi. Nah, ketika masyarakat mudanya sudah mandiri dalam membangun peradaban, insya Allah siapapun pemimpinnya, ya perubahan dan kemajuan tetap berjalan. Seperti itu. Nah, para pemirsa Omat, demikian tadi bincang-bincang dengan saya dengan Pak Camat Pamarayan. Ternyata di Pamarayan itu banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah destinasi wisata Jembatan Pamarayan ini yang memang sudah berdiri dari semenjak penjajahan Belanda dulu. Dan pesan dari Pak Camat tadi bahwa para pemuda jangan jangan hanya diam, jangan jadikan kekurangan menjadi batasan. Bahkan jadikanlah kekurangan itu sebagai pemicu kita untuk tetap maju, ya, maju terus para pemuda Kecamatan Pamarayan. Dadah, makasih Pak Camat, makasih, dadah Pak Camat.